Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan latihan soal susunan pegas. Nomor 1, pegas pada keadaan rileks, keadaan normal, memiliki panjang x0, kemudian pegas itu digantung di langit-langit, dan pada ujung lainnya diberi beban 20 Newton sehingga pegas molor dan panjangnya menjadi 35 cm. Ketika beban ditambah 12 Newton, panjangnya menjadi 38 cm. Hitunglah konstanta pegas yang P panjang normal pegas. Kita jawab. Untuk yang A dulu ya, kita akan mencari konstanta pegas. Nah, pertama, pegas ini panjangnya adalah X0, konstanta pegasnya seumpamakan K ya. Nah, kemudian pegas ini digantungi beban di ujungnya sini 20 Newton, dan pegas ini memanjang sehingga panjangnya menjadi 35 cm. Nah, ini saya sebut X1 ya, 35 cm. Nah, kalau delta X ini adalah pertambahan panjangnya. Kemudian begitu dikasih beban tambahan 12 Newton, jadi lebih molor lagi dia bertambah panjang, panjangnya menjadi 38 cm. Ini saya sebut X2. Delta X aksen itu adalah pertambahan untuk beban 32 Newton ini ya. Nah, berdasarkan hukum Hooke, gaya itu kan sama dengan K kali delta X. Nah, ini adalah gaya pegas ya. Gaya yang menarik pegas. F sama dengan K kali delta X. Nah, F-nya ini bisa kita ganti W ya. Jadi gaya penarik pegas tidak lain adalah gaya berat beban ini. Kalau nggak ada gaya berat beban, ya tidak mungkin pegasnya molor kan. Jadi bisa saya tulis W sama dengan K kali delta X. Untuk kasus yang pertama, panjang pegas 35 cm itu karena beban seberat 20 Newton ya. Jadi gaya penariknya di sini adalah W1 20 Newton sehingga pegas bertambah panjang sebesar delta X. Nah, delta X-nya itu adalah X1 dikurangi X0. Jadi ini X1 panjangnya dikurangi dengan X0 panjang mula-mula pegas atau panjang normal pegas. Nah, ini saya sebut persamaan 1 ya. Nah, terus kemudian yang kedua, perhatikan ini bebannya ditambah 12 Newton sehingga jadi 32 Newton. Pegas lebih molor lagi, 38 cm, delta X aksen itu adalah kemolorannya. Jadi delta X aksen nanti X2 dikurangi dengan X0, ya kan? Nah, yang membuat molor adalah berat beban W2 begitu. Ini saya sebut persamaan yang kedua ya. Nah, akhirnya kedua persamaan ini saya kurangkan aja. Persamaan 2 saya kurangi 1, berarti W2 dikurangi W1 itu sama dengan K dalam kurung X2 min X0 dikurangi K dalam kurung X1 min X0. Dan ini hasilnya adalah K dalam kurung X2 min X1 untuk ruas kanan. Nah, oke, perhatikan. Sekarang kita tinggal memasukkan aja di sini. W2 kan 32, W1 itu 20 kan. Nah, sedangkan K dicari, X2 itu adalah panjang pegas 38 cm ini dalam keadaan 2 ya. 38 cm itu 38 kali 10 pangkat min 2 meter. Sedangkan X1-nya ini 35 cm, 35 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini kalau saya kurangkan, ini jadinya kan 3 kali 10 pangkat min 2 ya. Nah, ini 12 yang ruas kiri, sehingga K-nya itu dapatnya adalah 400 Newton per meter. Oke, kita sudah dapat K-nya 400 Newton per meter ya. Nah, sekarang kita akan mencari berapa panjang normal pegas X0. Saya menggunakan persamaan 1. Ya, saya tinggal masukkan aja, W1-nya kan 20 Newton, K-nya sudah ketemu 400. K-nya sudah ketemu 400, sedangkan X1-nya 35 kali 10 pangkat min 2 dikurangi X0, gitu kan ya. Jadi kalau begitu, ini kan yang 20 kalau bagi 400 kan 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, yang ruas kanan 35 kali 10 pangkat min 2 dikurangi X0. Jadi X0-nya adalah 30 kali 10 pangkat min 2 meter alias 30 cm. Nah, inilah panjang pegas dalam keadaan normal. Nomor 2, 3 buah pegas yang memiliki konstanta pegas masing-masing 200 Newton per meter, 300 Newton per meter, dan 600 Newton per meter digantungi beban dengan berat 12 Newton seperti tampak pada gambar. Jadi ini bebannya ya. Hitunglah gaya yang bekerja pada masing-masing pegas
B. Pertambahan panjang masing-masing pegas, C. Pertambahan total sistem pegas, D. Konstanta pegas pengganti seri. Kita jawab yang A dulu ya. Nah, perhatikan baik-baik gambarnya di sini ya. Nah, F1, F2, F3 itu adalah gaya yang bekerja pada masing-masing pegas, sedangkan delta X1, delta X2, delta X3 adalah perubahan panjang masing-masing pegas. Nah, ini pegasnya bisa molor berubah panjangnya itu karena adanya beban ini yang beratnya 12 Newton. Nah, perhatikan baik-baik, untuk pegas yang disusun seri berlaku gamari. Nah, gamari itu singkatan dari gaya sama itu seri. Biar enak menghafalkan ya. Gaya sama itu seri. Jadi kalau ini disusun seri, gaya pada masing-masing pegas itu sama besar. Nilainya berapa ya? Sama dengan W ini. Jadi kalau begitu nanti F1 sama dengan F2 sama dengan F3 sama dengan berat bebannya, yaitu 12 Newton. Nah, ini sudah dijawab ya, yang A. Terus kemudian yang B. Nah, kalau kita disuruh mencari pertambahan panjang masing-masing pegas itu sangat mudah. Nah, F1 itu kan K1 kali delta X1 berdasarkan hukum Hooke. Kita tinggal masukkan aja, satunya 12, K1-nya adalah 200 ini ya. 200 dikalikan dengan delta X1 berarti hasilnya adalah 0,06 meter atau 6 cm. Nah, sedangkan kalau F2 itu K2 kali delta X2, kita hitung delta X2-nya. F2 tetap 12 sama ya gayanya. K2-nya adalah 300. Ini 300 ya. Dikalikan dengan delta X2 berarti delta X2-nya adalah 0,04 meter atau 4 cm. Nah, sedangkan F3-nya itu K3 kali delta X3, F3-nya 12, K3-nya adalah 600. Ini 600 ya, kali delta X3 berarti delta X3 0,02 meter atau 2 cm. Nah, yang C ini ditanya perubahan panjang total pegas ya, tinggal menjumlahkan saja sih ya. Jadi ini dari pegas 1, pegas 2, pegas 3 dijumlahkan seluruhnya. 6 tambah 4 tambah 2 itu berarti hasilnya adalah 12 cm. Atau saya jadikan meter, 12 kali 10 pangkat 2 meter. Kalau kita mencari konstanta pegas pengganti seri, kita bisa pakai rumus. Atau bisa juga pakai hukum Hooke. F itu sama dengan K total kali delta X total. Padahal F-nya itu sama dengan W kan. Nah, F-nya itu W, yaitu 12 Newton nanti ya. Nah, kita tinggal masukkan aja. Jadi 12 K totalnya dicari, sedangkan delta X total itu adalah 12 kali 10 pangkat min 2. Ini ya, di pertanyaan C tadi ditanya delta X total sudah ketemu, saya masukkan ke sini. Jadi ini 12 berarti hasilnya adalah K totalnya 100 Newton per meter. Inilah konstanta pegas pengganti seri dari susunan pegas seperti ini. Nomor 3, 6 buah pegas yang memiliki konstanta pegas masing-masing K1 100 Newton per meter, K2 sama dengan 200 Newton per meter, K3 300 Newton per meter, K4 sama dengan K5 sama dengan 300 Newton per meter, dan K6 600 Newton per meter digantungi beban dengan berat 24 Newton seperti tampak pada gambar. Hitunglah konstanta pegas pengganti, pertambahan panjang sistem pegas, gaya pada pegas satu saja. Oke, kita jawab ya. Pertanyaan yang A dulu kita jawab. Nah, perhatikan K1, K2, K3 ini pegas yang disusun paralel. Jadi kita bisa ganti satu pegas pengganti paralel, yaitu Kp1 sama dengan K1 tambah K2 tambah K3. Jadi kalau pegas di paralel dijumlah ya. K penggantinya dijumlah. 100 tambah 200 tambah 300 hasilnya adalah 600 Newton per meter. Sedangkan K4 dengan K5 ini juga kita bisa jumlah karena paralel, jadi ini K4 ditambah K5. K4 tambah K5 berarti 300 tambah 300, 600, ya kan? Nah, terus kemudian baru kita hitung konstanta pegas penggantinya, seperkatot. Nah, ini karena seri ya. Kp1, Kp2 dengan K6 itu seri. Kalau seri rumusnya seper kan. Jadi seperkatot sama dengan seper Kp1 plus seper Kp2 plus seper K6. Kita masukkan aja nih seper 600 per 600 per 600. Jadi K6-nya itu 600. Nah, hasilnya adalah 200 Newton per meter. Itulah konstanta pegas penggantinya. Oke, kita jawab pertanyaan yang B. Susunan pegas seperti ini bisa kita ganti satu pegas pengganti seperti ini ya. Mempunyai konstanta pegas katot
Nah, pegas akan molor sejauh delta X tot karena beban sebesar 24 Newton ini. Dengan hukum Hooke, F itu sama dengan K tot kali delta X tot, kita bisa mencari delta X totalnya. F-nya itu sama dengan V ini ya. Jadi kalau begitu pegas molor karena berat beban. Jadi kalau begitu kita tinggal masukkan, V-nya adalah 24, K tot 200 dikalikan dengan delta X total. Ya, K totnya tadi kan 200, sudah ketemu ya. Jadi kalau begitu dapat berapa ini? Delta X totalnya dapat 12 kali 10 pangkat min 2 meter. Atau boleh ditulis delta X total itu adalah 12 cm. Oke. Nah, kalau yang ditanya gaya pada pegas 1 itu ini ya. Berarti kita harus mencari delta X1. Nah, ini saya bisa ganti dengan satu pegas pengganti paralel KP1 konstanta pegasnya, yang ini KP2 ya, yang 2 ini K4 sama K5 jadi KP2. Nah, K6 tetap. Nah, sedangkan pegas 1 itu molor sejauh delta XP1, sedangkan pegas KP2 molor delta XP2, K6 molor delta X6 karena berat beban 24 Newton. Nah, perhatikan baik-baik, ini susunan seri. Kalau seri berarti gaya pada masing-masing pegas itu sama besar. Berapa itu ya? 24 Newton ini. Berdasarkan hukum Hooke, F itu sama dengan KP1 kali delta XP1 ya. F itu K kali delta X. Jadi F-nya itu ya W ini. Kenapa? Karena ini susunan seri. Jadi gaya yang bekerja pada masing-masing pegas itu sama besar, gamari. Gaya sama itu seri. Jadi W-nya 24 itu. Nah, kalau begitu kita masukkan aja W-nya 24, KP1 tadi kan 600. Masih ingat ya, ini jumlahan dari K1, K2, K3, di jumlah 600. Nah, delta XP1 kita bisa hitung. Jadi delta XP1 ini ketemunya 4 kali 10 pangkat min 2 meter, ya kan? Nah, kalau begitu, delta X1 pertambahan panjang pegas yang pertama ini sama dengan pegas yang kedua, sama dengan pegas yang ketiga, sama dengan delta XP1. Kenapa? Karena ini susunan paralel ya. Paralel itu delta X-nya sama. Jadi delta X1 sama dengan delta XP1, yaitu 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, kalau sudah ketemu ini, maka kita tinggal mencari F1, gaya pada pegas 1. Sesuai dengan pertanyaan C ini ya. Gaya pada pegas 1, F1 sama dengan K1 kali delta X1. Nah, sekarang kita lihat K1-nya tadi berapa? K1 kan 100. Nah, ini 100 kalikan delta X1 4 kali 10 pangkat min 2. Jadi hasilnya adalah 4 Newton. Nomor 4, 5 buah pegas yang memiliki konstanta pegas masing-masing K1 100 Newton per meter, K2 200 Newton per meter, K3 300 Newton per meter, dan K4 K5 sama 150 Newton per meter digantungi beban seperti tampak pada gambar. Itulah pertambahan sistem pegas. Nah, coba perhatikan di sini ya. Saya bisa menyingkat K1, K2, K3 dengan satu pegas pengganti paralel KP1, dia molor sejauh delta XP1. Sedangkan ini bebannya tetap ya, W1 12 Newton, K4 K5 saya ganti satu bekas pengganti paralel KP2, kemolorannya adalah delta XP2. Nah, terus kemudian W2-nya di sini adalah 6 Newton. Jadi kalau kita ditanya kemolorannya berapa, ya sistem pegas ini ya delta XP1 ditambah dengan delta XP2, gitu ya. Oke, sekarang kita cari KP1-nya. KP1 itu jumlahan K1, K2, K3. Kalau saya jumlahkan dapatnya berapa ya? 100 tambah 200 tambah 300, hasilnya adalah 600 Newton per meter. Nah, terus kemudian KP2, K4 ditambah K5, berarti kita jumlahkan aja 150, hasilnya 300 Newton per meter. Nah, hukum Hooke mengatakan F itu sama dengan K kali delta X. Jadi kalau begitu, perhatikan baik-baik di sini bahwa kalau kita amati pegas yang pertama, ini ditarik oleh beban W1 maupun W2 ya. Jadi dua-duanya ini menarik pegas yang pertama ini. Ini massa pegas diabaikan ya. Jadi tarikan itu hanya disebabkan berat beban saja, W1 sama W2. Jadi makanya ini saya jumlahkan. W1 plus W2 sama dengan KP1 dikalikan dengan delta XP1. Nah, terus W1 plus W2 itu adalah 18 ya. 18. Oke, saya jumlahkan 18.
Terus kemudian KP1-nya itu 600. Saya masukkan sini kali delta XP1. Jadi delta XP1 18 bagi 600, 3 kali 10 pangkat min 2 meter atau 3 cm. Nah, terus kemudian W2 itu sama dengan KP2 kali delta XP2. Perhatikan yang menarik pegas 2 ini hanyalah W2. Makanya di sini saya isi F-nya W2 ya. Nah, ini KP-nya KP2 kali delta XP2. Jadi W2-nya 6 Newton, KP2 300 kali delta XP2. Jadi hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat min 2 meter atau 2 cm. Nah, kalau begitu pertambahan sistem pegas totalnya itu adalah delta XP1 ditambah delta XP2, hasilnya adalah 5 cm. Nomor 5, mula-mula balok W6 Newton ditahan dalam keadaan diam. Konstanta pegas seperti tampak pada gambar sebesar 1000 Newton per meter. Jika balok dilepas, maka pada saat balok berhenti, terjadi keadaan setimbang. Berapakah pertambahan panjang pegas? Kita jawab. Ini saya gambar dulu tegangan talinya. Di sini ada tegangan tali T, kemudian di sini juga T. Ini sistem dalam keadaan setimbang ya, sudah berhenti. Jadi tegangan tali kiri kanan sama saja ya. Oke, terus kemudian ini saya gambar vektor gaya berat baloknya, bebannya ya. Kemudian di sini perhatikan, kalau pegasnya ditarik gaya tegang ke atas, maka gaya reaksinya berupa gaya pegas arahnya ke bawah. Nah, ini gaya reaksi ya. T itu nanti akan sama dengan F-nya tentunya. K itu konstanta pegas. Nah, perhatikan beban ini dalam keadaan setimbang dipengaruhi gaya T yang ke atas sama W yang ke bawah. Jadi sigma Y-nya 0 karena setimbang, berarti T min W sama dengan 0, berarti T sama dengan W, berarti T-nya adalah 6 Newton. Udah ketemu. Kemudian kita perhatikan pegasnya. Pegas ini juga dalam keadaan setimbang. Berlaku sigma Y 0, berarti T dikurangi F itu harus 0. Ya kan? Berarti kalau begitu T sama dengan F. Nah, F-nya saya urai, ini adalah gaya pegas K kali delta X. T-nya adalah 6 Newton, K-nya 1000 kali delta X. Sehingga delta X-nya ketemu 6 kali 10 pangkat min 3 meter alias 6 mm. Basic is very easy and fun.